Selamat pagi para hadirin sekalian. Pada kesempatan hari ini, kami mengundang beberapa bidang ahli dalam perbisnisan, perhotelan, dan juga arsitektur. Namun sebelum kami memulai, perkenalkan dulu, nama saya Nicholas Petrus Sumidiana, dan saya ditemani oleh ahli bidang perbisnisan yaitu, dan saya juga ditemani oleh ahli bidang perhotelan yaitu, nama saya Farah Binsa. dan yang terakhir adalah ahli bidang arsitektur yaitu. Nama saya Dika. Oke, jadi sekarang saya akan menanyakan kalian beberapa pertanyaan ini. Jadi isu-isu realita apa sih yang dihadapi dalam bidang kalian dalam sehari-harinya? Bisa dimulai dari Chelsea. Yang pertama kesenjangan akhirat. Jadi yang ini terjadi karena di bentuk kekurangan kondisi pengetahuan dan pengalaman dalam bekerja, sehingga terucap pelatihan. Apalagi kalau misalnya di sambil sekarang ini teknologi kan semakin canggih, dimana itu semua dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan jika kita nggak bisa ikuti perkembangan zaman, maka kita bisa tertinggal. Kesenjangan ini mungkin dapat menjadi penghalang dan juga pencapaian tujuan dari kesehatan. Orang tua mungkin ada komunikasi yang kurang efektif sama pembentukan antar sama lain. Jadi kurang komunikatif yang efektif ini dapat menentukan adanya perbedaan dan juga ataulah kesalahpahaman antar sesama. Dimana ini akan menjadi penghalang dan menghambat kelancaran satu sama. Jadi berikutnya mungkin bisa dijawab oleh ahli perhotelan. Oke, mungkin aku mulai buat isu realitanya. Menurut aku sendiri itu kesenjangan keahlian itu juga jadi salah satu masalah juga, di mana banyaknya masalah yang timbul karena hal tersebut. Jadi itu ada banyak kesenjangan yang dialami pada saat di perhotelan karena banyak kriteria pekerjaan itu tidak memenuhi standar mereka masing-masing. Karena kan mereka masing-masing punya skill yang berbeda-beda. Nah, hal tersebut yang membuat banyak masalah yang timbul karena satu pekerjaan yang tidak dipenuhi oleh standar. Dan juga dimana masalah selanjutnya menurut aku menjadi masalah di perhotelan itu kurangnya kepercayaan dan juga komunikasi antar tim. Nah, itu jadi suatu hal yang dimana berdampak juga pada sesama karena banyaknya hal yang tidak terbuka oleh satu sesama, dan juga dimana hospitality juga adalah salah satu jurusan yang memiliki komunikasi yang harus kuat, karena menurut saya kalau misalkan hospitality tidak memiliki komunikasi yang kuat, tidak bisa menghasilkan suatu hal yang maksimal. Jadi emang harus komunikasinya kuat supaya bisa kerjasamanya antara sama. Yes. Yeah. Jadi untuk yang terakhir, bidang arsitektur, kira-kira isu-isu realitanya apa ya yang dihadapi dalam sehari-hari? Oke, kalau misalnya dari aku dengar dari kedua ahli yang lain, sebenarnya tuh kita isunya nggak jauh berbeda ya, terutama dari perhotelan yang kerjasama. Yaitu kalau misalnya kita lihat di dunia itu pasti udah ada namanya global warming. Jadi dari bidang arsitektur sendiri kan juga harus pakai tangannya untuk membangun fondasi rumah itu seperti apa. Nah, maka dari itu perubahan iklim dari tanah jadi berubah. Dia arsitektur itu jadi harus belajar bencana alam atau perubahan perencanaan itu berbeda-beda. Maka dari itu kita juga harus kerjasama bareng ahli-ahli dalam yang mengatur tentang perubahan supaya kita bisa membangun fondasi itu dengan baik. Dan kalau misalnya arsitektur sendiri kan dalam membangun sebuah bangunan kan nggak sekedar sendirian doang yang kita mendesain, karena paling membangun. Dan kita perlu namanya teknik sipil dan masih banyak orang-orang yang bekerja di balik pembangunan sebuah bangunan. Gitu sih. Jadi dari yang aku dapetin nih dari kalian bertiga itu emang kerjasama itu penting ya. Betul. Tapi tadi kan saya dengar kayak emang komunikasinya susah. Jadi solusi-solusi apa yang kira-kira kalian bisa sampaikan untuk masalah-masalah komunikasi tersebut? Bisa dimulai dari Chelsea. Mungkin kalau misalnya dalam bisnis itu kita bisa melakukan kayak sebuah berdiskusi atau adanya kayak kegiatan brainstorming. Jadi kalau misalnya untuk kayak kelompok diskusi di mana kita bisa saling kayak tukar pikiran tentang ide-ide kreatif yang kita punya, yang mungkin dapat membangun dan juga memajukan perusahaan
Selain itu kita juga bisa kayak mencari sebuah solusi secara bersama-sama atas segala permasalahan yang terjadi. Jadi kalau saran dari Lara ini sampai apa ya? Mungkin menurut saya sih perlunya kepercayaan satu sama lain ya. Karena kalau misalkan kita tidak percaya sama satu lain, kan kita semua ngelakuin segala sesuatu, apalagi dalam bidang perhotelan itu harus bersama. Kalau misalkan kita tidak punya kepercayaan satu sama lain, kita nggak bakal bisa menghasilkan suatu hasil yang baik dan juga maksimal. Dan juga dari pandangan diri saya juga menekankan juga bahwa kebutuhan itu tidak harus mengandalkan diri kita sendiri. Jadi kita nggak boleh mengandalkan diri kita sendiri dan juga harus punya porsinya masing-masing untuk mengerjakan segala sesuatu. Jadi yang terakhir dari Ika, kira-kira gimana? Nah, kalau dalam bidang arsitektur sendiri tuh untuk para arsitek, insinyur, dan kontraktor tuh kita bisa menjaga komunikasi kita tuh melalui BIM, yaitu adalah Building Information Modeling. Jadi itu semacam software yang bisa kita 3D modeling dalam bangunan, jadi kita bisa menjaga komunikasi kita nih. Terus selain itu juga kita juga bisa menjaga komunikasi kita melalui platform-platform online, seperti kayak Photoshop atau apapun itulah. Terus itu komunikasi visual melalui rendering dan juga sketsa. Karena jujur arsitektur itu desain dan itu salah satu bentuk komunikasi. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya adalah, jadi kan kalian sudah pilih bidang masing-masing. Jadi boleh nggak tolong kasih tahu kenapa kalian pilih jurusan untuk belajar bidang tersebut dan juga sedikit sejarah dari topik ini. Mulai dari kita dulu bisa. Ya, sebenarnya tuh kalau misalkan hubungan aku sama passion aku ini ya, itu ada hubungannya. Aku tuh paling suka arsitektur dalam sejarah Romawi. Zaman-zaman Romawi kuno kalau ya kayak di Roma gitu lah ya. Nah, kenapa sih? Karena sistem komunikasi dan organisasi yang lebih baik di masa-masa Romawi, seperti belum lukisan dan juga cetak biru untuk menyampaikan ide arsitektur. Nah, maka dari itu tuh aku mengagumi teknologi dan organisasi perkembangan di zaman Romawi, apalagi arsitekturnya. Nah, semenjak itu aku pengen membangun bangunan yang terinspirasi dari bangunan-bangunan zaman Romawi. Karena kalau dari yang kita lihat sekarang, bangunan-bangunan sekarang itu lebih ke modern, dimana makin lama makin plain aja kan, kayak makin polos gitu, nggak ada keunikannya lah. Maka dari itu kalau yang bangunan Romawi kan banyak detailnya. Karena itu aku pengen menyampaikan dari keren-keren itu tentang komunikasi dan pesan-pesan yang akan aku sampaikan. Jadi selanjutnya bisa mungkin dari Sarah. Boleh. Mungkin dari aku dalam sejarah organisasi atau suatu perusahaan seringkali itu terjadinya kayak pergeseran besar dalam pola pikir gitu. Jadi adanya strategi kolaborasi yang adanya perubahan strategi kolaborasi gitu. Jadi itu terutama ketika mereka itu menghadapi suatu tantangan dalam mengelola ketidakpastian dalam perubahan yang cepat gitu. Jadi itu setahu aku ya di abad ke-20 tuh banyak perusahaan tuh yang masih pakai atau menerapkan prinsip yang masih mengikuti hierarkis gitu. Jadi kayak mengikuti zaman-zaman dahulu gitu yang masih semuanya itu harus terstruktur dengan baik gitu kan. Dan menurut aku ya, sekarang tuh banyak teknologi yang udah berkembang. Yang bikin sekarang tuh perhotelan itu udah menggunakan satu hal yang yaitu kolaborasi, dimana dulu itu udah terstruktur, jadi kurangnya komunikasi atas sama. Tapi sekarang menurut aku udah banyak perubahan yang bikin adanya komunikasi atas sama, yang bikin suatu hal atau suatu hasil itu jadi jauh lebih bagus. Jadi selanjutnya yang terakhir bisa mungkin dari Vincent. Mungkin jadi alasan pilih bisnis itu karena yang pertama itu yang sesuai sama hobi satu bidang bisnis. Terus ya kalau saya memilih bisnis ini kita bisa dapat banyak pengalaman yang mungkin juga kita belum pernah alami dalam menjalani sebuah perusahaan. Terus kayak sehingga kita bisa dilatih kayak kreativitas kita masing-masing dan bagaimana kita bisa saling berkolaborasi bersama sama lain.
Jadi yang saya dapatkan itu emang komunikasi sama kerjasama itu ya inti dari bidang kalian dan bisa membantu kalian juga dalam kehidupan sehari-hari. Iya gitu. Jadi itu saja pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan. Apakah ada yang mau disampaikan ke para dari kalian? Mungkin dari orientasi sektor dulu. Aku nyampein aja kalau misalkan komunikasi adalah kunci kesuksesan. Jadi jangan lupa buat tetap menyampaikan ide-ide yang ingin kalian sampaikan. Karena komunikasi itu sebenarnya penting. Aku dulu deh. Mungkin sebagai penutup, menurut aku tuh komunikasi atau kolaborasi itu menurut aku tuh paling penting. Apalagi dalam bidang aku atau bidang-bidang lainnya kayaknya juga menurut aku semuanya penting ya komunikasi itu sama kolaborasi. Dan juga dimana analoginya misalkan kayak sebuah tubuh deh, kayak tubuh manusia deh. Kalau misalkan bagian tubuh kita berfungsi dengan baik, semuanya akan terstruktur dengan baik gitu ya. Jadi semua bagian tubuh kita itu punya pekerjaannya masing-masing, mereka bekerja sama masing-masing dan mereka itu ada sinyalnya masing-masing ya, ada kayak komunikasinya gitu. Cuman kalau misalkan kita nggak ada komunikasi, sama nih halnya sama perhotelan gitu atau bidang-bidang lain. Kalau misalkan nggak ada komunikasi, ya mereka nggak bakal punya kolaboratif yang benar dan juga nggak punya hasil yang baik gitu ya. Dan menurut aku, dari aku sendiri tuh, aku tuh percaya kalau misalkan semua hal ini punya komunikasi yang baik, punya kolaborasi yang baik, punya kerjasama yang baik, itu dimulai dari kita sendiri. Karena kalau misalnya kita nggak mulai dari kita sendiri, ya nggak bakal bekerja juga gitu kan. Kita nggak bisa ngandalin orang lain terus, kita juga harus mulai dari kita sendiri. Dan menurut aku emang sebenarnya itu susah lah ya. Kalau menurut itu tuh nggak semuanya bisa ngejalanin dengan baik. Cuma menurut aku kita harus dulu proses. Kita harus percaya sama prosesnya. Mungkin itu sih. Bagus juga analoginya. Tubuh berubah jadi dokter kayaknya. Oke ya, terakhir mungkin Chelsea ada yang mau disampaikan kepada diri sekalian? Mungkin sama kayak Lika sama Clara, jadi kayak kolaborasi itu merupakan sesuatu yang penting, apalagi kalau misalnya kita kayak buat jalan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Terus kayak gimana kalau misalnya dalam bisnis itu kita kayak butuh kerjasama artinya menemukan pemikiran-pemikiran atau kayak misalnya ide-ide. Dan dengan adanya kolaborasi kita bisa memiliki kemampuan untuk mengatasi suatu permasalahan. Baik, jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari saya dan hal-hal yang telah disampaikan oleh para ahli. Jadi terima kasih lagi untuk waktunya dan juga sampai jumpa.